Halo, halo, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat suatu video yang menjelaskan tentang sebuah hukum, yaitu pasal. Sebelum memasuki video, alangkah baiknya kalian harus subscribe. Oke. Pasal yang akan saya bicarakan dan jelaskan yaitu pasal 28B ayat 1 dan 2. Pasal 28B ayat 1 yang berbunyi tentang setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunannya melalui perkawinan yang sah. Maksud dari pernyataan di atas itu adalah bahwa setiap warga Indonesia mempunyai hak yang sama, yaitu membentuk keluarga dan melanjutkan keturunannya melalui perkawinan yang sah di mata negara atau hukum. Perkawinan yang sah menurut hukum ialah perkawinan yang tercantum pada KUA. Jika seseorang ingin menikah harus mendaftar ke KUA. Jika tidak, maka suatu perkawinan tersebut dianggap tidak sah oleh negara karena tidak tercantum pada KUA. Jika seseorang melakukan perkawinan yang tidak sah, maka negara tidak berkewenangan untuk mencampurinya karena dia tidak mempunyai hak, karena dia melakukan perkawinan yang tidak sah. Jika dia melakukan perkawinan yang sah, maka dia mempunyai hak sebagai warga Indonesia. Dia mempunyai hak sebagai warga Indonesia untuk dilindungi oleh hukum negara karena dia melakukan perkawinan yang sah menurut pasal tersebut. Ya. Oke. Next, selanjutnya pasal 28B ayat 2 menjelaskan tentang setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak sejak lahir mempunyai hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jadi, sejak lahir anak tersebut harus diasuh dan diperlakukan selayaknya manusia. Tidak boleh melakukan hal kekerasan dan diskriminasi oleh orang lain maupun keluarganya itu sendiri. Jika ada yang melakukan tersebut, maka dia harus bertanggung jawab dan dia akan menerima suatu hukuman dari negara, yaitu telah melanggar hukum, yaitu melakukan kekerasan dan diskriminasi pada anak. Kekerasan pada anak merupakan kejahatan manusia yang bertolak belakang dengan hak asasi manusia itu sendiri. Jadi, jika seseorang melakukan kekerasan, maka harus mempertanggungjawabannya karena itu adalah hal yang melanggar hukum. Hak anak secara umum adalah belajar, tetapi banyak yang anak jalanan dipaksa untuk mengemis, mengamen, meminta-minta. Itu sebetulnya sudah melanggar hukum karena pada dasarnya anak itu haknya belajar, bukan bekerja. Contoh lain dari kekerasan yaitu seorang anak diperlakukan oleh orang tuanya tidak baik dikarenakan tua tersebut bertengkar dan pelampiasannya terhadap anak. Itu bukan hal yang tidak baik
karena itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.